Tidak, aku akan. YouTuber Jack Doherty ditangkap akhir pekan lalu di Miami Beach karena menghalangi lalu lintas dan kepemilikan narkoba. Pergi ke trotoar sekarang. Mau ikut? Pergi ke trotoar sekarang. Penangkapan itu menarik kerumunan yang membawa ponsel siap merekam semuanya dan kamera tubuh polisi juga merekam. Aku akan memberitamu semuanya dan bagaimana ini bukan pertama kalinya Doherty mengalami sedikit masalah. Selain studying di Crime Fix, aku Anjanette Levy. Kamu tahu Jack Doherty, YouTuber terkenal. Dia berusia 22 tahun dan punya banyak pengikut di YouTube dan media sosial lain. Di YouTube saja, dia memiliki lebih dari 15 juta pelanggan dan dia memiliki jutaan pengikut lagi di TikTok dan Instagram. Dia mengunggah video tentang kehidupan. Saya sedang mendengarkan podcast. Podcast. Teman-teman, ibu saya tercinta. Saya juga suka hari Minggu karena saya selalu memakai piyama sepanjang hari. Saya sayang ibu saya, dia yang terbaik. Dia juga memamerkan pindah ke rumah yang jauh lebih besar. Saya membeli rumah di tepi air di Fort Lauderdale yang sangat keren. Kami punya perahu, jet ski saya di atas air, semuanya. Tapi Sabtu pagi lalu, Jack Doherty menjadi berita di media sosial karena alasan lain. Hei, yo, mundur, jangan khawatir, mundur. Pergi ke trotoar sekarang. Mau ikut dia? Pergi ke trotoar sekarang, oke. Polisi Pantai Miami menahan Jack Doherty. Kepolisian mengumumkan hal ini di Facebook. Kami tidak mempertaruhkan keselamatan publik. Pagi ini, sekitar pukul 3.12 pagi, petugas polisi Pantai Miami menangkap Jack C. Doherty, usia 22 tahun, setelah dia dengan sengaja melangkah ke tengah jalan Washington untuk merekam konten, menghalangi lalu lintas, dan menciptakan situasi berbahaya bagi pengemudi dan dirinya sendiri. Meskipun telah diberikan beberapa perintah untuk menyingkir dari jalan, Doherty menolak untuk mematuhi dan menjawab. Setelah aku selesai dengan taruhan ini, dia ditahan tanpa insiden dan saat digeledah ditemukan diduga amfetamin dan ganja. Departemen Kepolisian MB tetap berkomitmen menjaga keselamatan dan ketertiban di seluruh kota. Petugas kami akan terus secara proaktif menegakkan hukum terhadap perilaku yang membahayakan pengendara, penduduk, atau pengunjung, serta menindak semua sesuai hukum berlaku. Terlepas dari status selebritas mereka. Bolehkah saya melepasnya dan memberikannya kepada seseorang? Kamu harus melepasnya dari pergelangan tanganmu. Bagaimanapun juga tidak bisa dilepas. Sark. Secara harfiah, kalau kau mau memotongku, kamu mau kemana? Pergi. Bisa minta hand sanitizer-nya, tolong. Cepat saja. Biar aku lepas dulu. Tidak ada, Kak. Sedikit saja, tidak apa-apa, terima kasih. Apakah kamu membawa obat-obatan atau barang terlarang? Tidak, Pak. Berapa umurmu? Hah? Saya akan memeriksa. Baiklah. Boleh nggak saya kasih jam tangan saya ke seseorang? Apa jam tanganmu masih dipakai? Lepas dulu, kamu harus lepas dulu. Bilang ke dia berhenti di sini agar kamu bisa memakainya. Nanti aku akan memutar ulang semuanya untukmu. Tetapi ada juga video di TikTok yang menunjukkan penangkapan itu dari sudut lain. Apa? Tidak, aku pergi.
Aku mengerti. Aku mengerti. Heyo, halo, mundur, mundur, jangan khawatir, mundur, mundur. Kamu mau pergi sama dia, kamu lucu. Mau lucu-lucuan, kamu bakal kena di jalan. Tidak, dia sama sekali tidak begitu. Dia sedang berusaha. Siapa kamu sebenarnya, bro? Aku sedang mencoba berjalan di jalan. Yang harus kamu lakukan hanyalah masuk ke... Jack Doherty dimasukkan ke penjara Miami-Dade. Jelas tidak menyenangkan, tapi ini jadi bahan yang bagus untuk media sosial. Jadi, seperti saya influencer pada umumnya, Doherty langsung ke media sosial untuk menertawakan penangkapannya. Dan setelah dibebasan dari penjara pada Sabtu malam, Jack Doherty memposting di X, "Nah, aku bebas," dengan foto tangan yang melepaskan diri dari rantai. Sedikit dramatis. Dan Doherty memberitahu NBC Miami di luar penjara tentang versinya soal kejadian itu. Tak ada lalu lintas ke jam 3 pagi. Saya rasa mereka cuma mau memenjarakan saya, tapi ya sudah, saya ambil hikmahnya. Doherty mengatakan kepada reporter bahwa dia menyesali cara dia menangani insiden tersebut. Dan dia mengunggah foto mugshot-nya di X dengan keterangan, hari pertama keluar. Dia lalu live di pesta dengan rapper Tekashi 69 dan mengunggah video kebersamaan mereka di X. Dia memakai kaos bergambar mugshot dirinya. Ayo semua, kita pergi. Suasananya gila. Kita di luar. Hormat temanku Jack. Ya, Pak. Baru pulang. Ya, langsung keluar dari penjara, bro. Oh, itu foto mugshot loh. Ya, kita sedang live di pesta. Pasangan itu sedikit bersenang-senang sebelum may ke belakang ke pinia. Biar aku lihat ini. Baiklah, ayo mari kita lihat. Berbaliklah. Dan kemudian banyak yang berteriak. Aku seperti... Ya. Jadi kamu akan buffing? Aku cuma bercanda. Aku cuma bercanda. Enggak, kamu enggak bohong. Aku harus bawa pulang beberapa. Maksudmu buffing? Aku nggak bisa. Pegang pistolnya. Dia cukup menikmati ini setelah ditangkap. Sepertinya dia juga akan membuat video YouTube tentang kejadian ini. Nah, ini bukan pertama kalinya tingkah Doherty membuatnya sedikit mendapat masalah. Tolong. Pecahkan jendelanya. Doherty sedang siaran langsung di Kick pada Oktober 2024 saat menabrakkan $200,000. Kebodohannya membuatnya dilarang dari platform itu. Pada saat itu, dia dikritik karena lebih peduli pada mobilnya daripada fotografernya yang berdarah di bagian kepala. Setidaknya itulah yang orang-orang Jack Doherty menjadi populer di YouTube setelah dia membuat salurannya pada tahun 2016. Video viral pertamanya berjudul "Aku Membalik Semua Ini". Dia berhasil melempar barang ecak ke udara dan mendaratkannya. Video itu kini sudah ditonton lebih dari 30 juta kali. Kepopulerannya berasal dari prank rumit, tantangan media sosial, dan pamer kekayaan. Baiklah, untuk membahas hal ini, Kak, saya tak ingin mengajak seseorang yang sudah pernah menangani 1 atau 2 kasus sebelumnya. Namanya Philip Duvet, dan dulu dia bekerja sebagai penasihat hukum yang ditunjuk pengadilan di Los Angeles County. Jadi dia sudah terbiasa berurusan dengan banyak orang. Ini bukan soal di mana saya ingin seseorang pendapat penasihat hukum dari pengadilan karena anak ini kaya. Jadi Philip pasti kamu tahu, kamu baik sudah terbiasa berurusan dengan orang-orang yang memang butuh bantuan untuk keluar dari masalah. Tapi menurutku ini tuduhan paling serius yang sedang dihadapi Jack Doherty di sini adalah F3 ini. Dugaan kepemilikan zat terkontrol yaitu amfetamin. Dan aku bilang, kemungkinan karena mereka masih harus mengujinya untuk memastikan ya benar seperti yang dicurigai itu memang amfetamin. Hapsishin sa kanina kamalawanan na ini kasus yang serada pengira pembela. Semoga banyak pembelaan untuk kasus ini. Ketika orang mendengar kata atau istilah amfetamin, mereka secara otomatis berpikir itu adalah obat terlarang, tapi kenyataannya itu adalah stimulan yang sangat sering diresepkan. Misalnya, pada anak-anak yang memiliki attention deficit disorder, attention deficit hyperactivity disorder, langkah awal saya sebagai penasihat adalah memintanya duduk dan bertanya, "Hey, kamu punya resep? Kamu punya attention deficit disorder atau attention deficit hyperactivity disorder? Apakah kamu sedang dirawat dokter untuk membantu mengendalikan pikiran dan penalaranmu?" Jika dia punya resep, kamu bisa saja membawa pil lepas di saku tanpa botol pil asli dan label resepnya. Selama kamu punya resep dari dokter, itu adalah pembelaan. Dan kemudian dakwaannya seharusnya langsung dibatalkan karena itu dimiliki secara sah. Tapi mari kita asumsikan yang terburuk. Oke?
Kisah berdosa di kamu tatu penasihat hukum. Di Florida itu adalah tindak kejahatan berat. Disebutkan sesuai tindak kejahatan berat yang hukumannya hingga 5 tahun jika kamu kedapatan memiliki kepemilikan amfetamin secara ilegal. Dan itu sudah habis semua sebab itu hilang baik. Karena Florida, saya bertahu apakah saya tuh ingin pindah ke negara bagian yang penuh belas kasihan, tapi mereka cukup memahami untuk pelanggar narkoba pertama kali. Mereka memiliki program pengalihan bagi yang memenuhi syarat sesuai catatan dan bersedia mendapat bantuan. Jika kau ikut di program yang disetujui pengadilan, semuanya bisa dibatalkan seperti tidak pernah terjadi. Tapi kamu harus menjalankannya sampai selesai. Jika dia sudah ikut program tapi tidak menyelesaikannya, dia bisa diadili atau menerima tawaran kesepakatan. Dan dia jelas tidak ingin catatan kriminal berat hanya karena satu pil. So ya, yang maksud karena aku cukup mengenal obat-obatan untuk attention deficit hyperactivity disorder. Amfetamin bisa diresepkan untuk attention deficit hyperactivity disorder. Aku belum pernah dengar itu diresepkan untuk itu, tapi aku tahu seperti itu bisa diresepkan secara legal. Tapi Wiki Wada tahu, aku tidak bilang itu tidak bisa untuk attention deficit disorder, attention deficit hyperactivity disorder. Tapi maksudmu mungkin itu memang diresepkan secara legal untuk salah satu kondisi itu. Benar, sejauh yang aku tahu setiap kali mereka menyita jenis obat apapun dari seorang tersangka, dari seorang yang ditangkap, dan itu dalam bentuk pil, itu akan dibawa ke laboratorium. Mereka tidak mencari merek dari pil itu. Mereka ingin melihat apakah ada zat aktif ilegal di dalamnya. Dalam kasus ini zatnya amfetamin, namun jika sendiri tidak ilegal. Jika Anda bisa menunjukkan bahwa itu terkait dengan obat resep yang mengandung bahan lain seperti Adderall atau Dexamine, pada adalah sesuatu yang biasa diresepkan terutama untuk anak yang memiliki masalah konsentrasi, kesulitan belajar. Lebih disitu membutuhkan pisti, dokumen berkonsentrasi, seperti belajar dengan lebih baik. Padahal sejujurnya saya tidak akan terkejut sama sekali jika pemuda ini memiliki semacam gangguan perhatian. Dan kemudian dia menambahkannya dengan ganja, marijuana, dan segala macam barang seperti itu. Dia mengobati dirinya sendiri. Tapi firasat saya mengatakan bahwa ada resep amfetamin yang beredar di luar sana. Zayat, siik. Mari kita lanjutkan. Sekarang kamu tahu, ini adalah pelanggaran ringan, kepemilikan ganja. Polisi mengatakan mereka menemukan 3, kamu tahu, rokok ganja. Itulah yang mereka sebut rokok lintingan. Maksudku, aku akan menyebutnya lintingan. Kamu tahu, ada lintingan yang katanya ditemukan pada dirinya. Jadi, maksud sekarang ini sepertinya aku kaget ini masih dianggap kejahatan di Miami Beach. Ya, karena sepertinya ada dorongan besar di banyak wilayah negara ini untuk melegalkan sejumlah tertentu ganja. Jadi ini tampaknya sesuatu yang aku sendiri tidak tahu. Ini sepertinya tidak akan berjalan terlalu jauhnya, tapi aku bisa saja salah tentang itu. Joel, jadi ini terjadi di sebuah daerah di Florida yang disebut Hialeah yang berada di Miami-Dade, semacam wilayah itu. Aku tidak percaya tak ada lebih banyak aktivitas atau kejahatan di sana hingga mereka mengerahkan 12 polisi mengepung anak ini. Mereka benar-benar harus mengirim pasukan F hanya untuk mengambil satu pil dan sedikit ganja atau kush seperti yang kita sebut di sini yang kamu tahu secara umum adalah marijuana. Agak konyol mereka harus repot-repot sejauh ini. Menurut saya sebenarnya pelanggaran yang lebih besar baginya yang paling mengganggu adalah perlawanan di tengah jalan karena itu benar-benar membuat keributan di luar sana menghambat lalu lintas. Kamu gunakan kirdim spars kesalahan untuk langsung menyingkirkannya supaya lalu lintas bisa lancar lagi. Yang itu sebenarnya jauh lebih parah. Menurut saya, masyarakat akan lebih terganggu oleh hal itu dibanding dia membawa sedikit narkoba di sakunya. Ya, the polisi pantai Miami, mereka yang menangkapnya. Nah, mereka bilang mereka sangat marah karena mereka sudah beberapa kali menyuruhnya keluar dari jalan. Dan jadi menurut laporan polisi ini, bahkan anggota kelompoknya juga berkata padanya, ayo keluar dari jalan. Seperti keluar saja dari jalan, dengar apa kata polisi. Dan dia melakukannya menurut apa yang tertulis di laporan polisi. Yang dan ini polisi sesuka kalau kamu tidak mendengarkan mereka, yang tidak peduli apakah itu jam 3 pagi atau bukan, kamu tahu mereka sedang berpatroli. Barbar mungkin sedang bersiap-siap untuk tutup. Dan dia ingin keluar untuk merekam konten bersama timnya, bersama teman-temannya. Dia ingin membuat beberapa video. Dan memang ingin mengambil gambar yang keren, di mana dia berdiri di tengah jalan. Dan polisi berkata gini, kamu tidak boleh melakukan itu, keluar dari jalan.
Dia tidak mau mendengarkan. Kamera ada di mana-mana. Polisi juga memakai kamera tubuh. Dan kita sudah melihat itu. Maksudku menurutku itu agak absurd. Karena anak itu punya 15 juta pelanggan YouTube. Dia punya cukup uang sehingga dia mungkin bisa saja pergi ke balai kota pantai Miami atau dimanapun dan mendapatkan izin dan hanya mendapatkan izin untuk melakukan ini atau semacamnya. Kamu tahu maksudku, kan? Ya, anak itu punya kompleks superioritas. Dia merasa karena telah menarik banyak penonton ke media sosialnya, dia bisa mengatur segalanya dalam hidup. Ya, kamu tahu, kamu tidak bisa begitu saja pergi ke jalan atau ke trotoar dan mengendalikan narasi di luar sana hanya karena kamu adalah seorang figur media sosial. Kamu tetap harus mematuhi hukum, peraturan kota, dan yurisdiksi negara bagian Florida. Dan jika saja kamu berpikir subis manangudasi, itu hanya dengan menunjukkan klip YouTube, kamu tahu kamu tahu, keliru. Terkadang memang ada pelajaran berat yang harus dipelajari oleh anak muda yang ditangkap dan mendapat masalah. Secara pribadi, jika saya adalah penasihatnya, lihat, Mas, ini bukan kejahatan yang besar, ini kejahatan yang cukup ringan dan tidak terlalu serius. Tentu Anda tidak ingin ini berkembang menjadi pintu masuk kejahatan yang lebih besar. Corona powder ini, jika dia tidak berhenti, dia bisa berakhir di jalan kehancuran. Dia benar-benar harus berhenti dan menjadi dewasa. Ya, dan dia juga sudah semakin sering lain, ketika kami dia mengalami karakiwa ini pada bulan Desember atau Oktober 2024. Dia sedang siaran langsung di sebuah platform, dan aku cuma seperti, wah, setiap kali kamu siaran langsung sambil menyetir, menurutku tuh kamu memang cari masalah. Itu benar-benar kelihatan sangat-sangat tidak, itu tampak kurang bijaksana. Dan kamu tahu kalau dia mau ada seorang fotografer bersamanya, lalu dia akan tergelincir dan menabrakkan mobilnya. Itu mobil sangat mahal, harganya $200,000. Dan dia khawatir tentang dia, kamu tahu, mendapatkan foto itu, kamu tahu, mendapatkan gambar yang bagus. Dan ternyata fotografernya berdarah dari kepalanya. Dan rasanya inspiratif di gimana sebenarnya prioritas kita di sini. Jadi ya, aku next Josa. Mungkin ini jadi peringatan, ya, kamu akan berpikir begitu. Mungkin maksudku kamu gabungkan seorang pria muda, impulsif, banyak uang, banyak pujian dari penggemar di media sosial. Menurutku itu bisa jadi di resep bencana. Karena kami tahu akan belajar pelajaran penting seperti ini. Mungkin inilah pelajaran seberatnya. Aku tidak tahu. Kamu masih ingat Evel Knievel, pengendara motor yang sering melakukan aksi berbahaya? Entah kenapa, dia memang sangat tertarik dengan aksi-aksi yang penuh adrenalin seperti itu. Naik dengan motor untuk menjatuhi berapa banyak mobil yang bisa dia lompati, dan seingatku, sebelum pensiun, dia berhasil melompati 15 mobil di udara. Dia melakukannya hanya demi sensasi, demi hiburan, tanpa peduli bahaya apapun yang bisa terjadi, apakah ada yang terluka atau penonton yang juga tertarik dengan hal-hal seperti ini. Dan sebelum kamu sadar, polisi sudah dipanggil. Terkadang kamu tahu, kamu harus berhenti berpikir bahwa dunia ini berputar di sekitarmu. Syukurlah dia belajar itu sejak muda, karena seperti kataku, ini bisa jauh lebih buruk. Dia bisa saja melakukan kejahatan lebih besar dan dipenjara. Di banyak negara bagian, pelanggaran menolak pertama kali, jelasnya kamu bisa dibebaskan. Kamu ikut kelas manajemen amarah, hal-hal seperti itu. Lalu kamu dapat pelanggaran ringan dan kamu melakukannya lagi. Ya, itu bisa jadi tindak pidana berat. Jika kamu terus-menerus menantang dan melawan polisi, mereka akan selalu menang dan menjatuhkanmu. Semua kan ini jadi pelajaran untuk pemuda itu dan dia bisa melanjutkan hidup. Saya bukan ini jadi pelajaran. Aku hanya ingin membacakan laporan polisi, bisa karena mereka sudah beberapa kali memperingatkannya. Aku hanya ingin membaca ini dengan cepat. Petugas memperingatkannya bahwa jika tidak mematuhi, dia akan ditangkap. Jadi mereka bilang, kami akan menangkapmu kalau kamu tidak mendengarkan kami. Dan terdakwa menjawab, setelah aku selesai dengan taruhan ini. Petugas yang terdaftar kemudian berhasil menangkap terdakwa dengan aman di tengah jalan karena ia dengan sengaja menolak untuk mengikuti perintah yang sah dan terus menghalangi lalu lintas. Penggeledahan terkait penangkapan yang dilakukan oleh petugas Azuna menemukan setengah butir pil berbentuk oval berwarna oranye dengan angka 3 tercetak di atasnya. Itu adalah zat yang diduga amfetamin sesuai dengan amfetamin golongan 2 serta sebuah wadah plastik hitam yang berisi rokok ganja. Jadi menurut saya, ini seperti sangat, saya pandang ini tahu, ini hanya kesalahan yang tidak perlu dari anak ini.
Puncanya kemudian Filipus bin Mustafa, dia keluar dari, terus dia duduk di penjara. Dia menyebutnya sebagai hari terburuk dalam hidupnya, duduk di penjara. Saya yakin memang begitu. Kamu tahu saat dia berkeliling dengan mobil sport dan dia punya rumah yang sangat mewah dan nyaman di Florida. Saya yakin penjara bukan tempat menyenangkan bagi anak ini. Ya, Lalu dia keluar dan dia seperti main-main dengan bungkus permen di video Takashi 69. Kamu tahu di pesta dan mengunggahnya di X. Maksudku, aku nggak tahu anak ini mungkin belajar sesuatu atau tidak. ya. Kadang-kadang seiring dengan ketenaran, kekayaan, perhatian juga datang sedikit kerendahan hati. Dan semoga ini akan saya membuatnya sedikit lebih rendah hati. Dia belajar menjadi dewasa dan menyadari bahwa kekayaan bisa diraih tanpa ketenaran buruk. Dalam arti negatif. Kamu ingin menarik perhatian positif kepadamu dan tidak menjadi semacam objek ejekan serta celaan sosial dan moral. Sekalu, sedikit saya bisa melihat dia benar-benar kehilangan penonton YouTube karena hal ini, karena dia tidak memberikan contoh yang baik untuk orang-orang. Itu satu hal jika kamu bisa melakukannya dengan mulus dan benar-benar terlihat seperti seorang aktor. Tapi kalau di balik layar kamu sebenarnya diborgol, dibawa masuk, dan dipanggilkan mobil tahanan, tidak ada yang mau menonton kamu lagi. Kamu bukan lagi pahlawan atau ikon di dunia influencer media sosial. Kamu justru terlihat seperti pelanggar hukum. Ya, itu bukan citra yang baik. Memang tidak. Dan mungkin dia juga orang yang baik. Dia tampak seperti anak baik saat berbicara dengan ibunya di video. Ya, kita akan lihat hasilnya nanti. Dia akan diadili Januari untuk kasus ini. Masih cukup lama. Philip Dufet, terima kasih. Jaga diri, ya. Dan berikut adalah rekaman lengkap dari kamera tubuh. Polisi Miami Beach mengunggahnya di Facebook. Hei, mundur. Jangan khawatir. Mundur. Pergi ke trotoar sekarang. Kamu mau ikut dengannya? Pergi ke trotoar sekarang, oke. Oh, bagus. Bisa aku lepas dan berikan ke seseorang? Ya, tidak, kamu tidak bisa melepaskannya dari orang itu. Bisa aku lepas. Kamu harus menggesernya dari pergelangan tangan. Aku tetap tidak bisa melepasnya. Aku benar-benar tidak bisa melepasnya dengan cara itu. Serius, kalau kamu mau kemana? Tunggu dulu. Yo. Bisa minta hand sanitizer-nya tolong? Ya, Pak, saya aja. Biar aku lepas dulu. Tidak. Sedikit saja, hanya sedikit. Tidak apa-apa. Terima kasih. Tunggu sebentar. Apakah ada sesuatu yang perlu kami ketahui yang ada pada Anda? Saya akan memeriksa. Baiklah. Terima kasih. Boleh saya memberikan jam tangan saya ke seseorang atau tidak? Apa itu? Jam tangan itu. Kamu harus melepas lakbanyak. Suruh aku berhenti di sini saja, teman-temanku, agar kamu bisa meletakkannya. Boleh aku lepas saja? Apa yang nggak bilang? Jadi Jack Doherty dia saat ini bebas dengan jaminan. Dia akan hadir di pengadilan pada tanggal mendatang. Kami akan terus memberi kabar terbaru tentang kasus ini. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy ya. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lain waktu.